Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Andrian dari Prodi PGSD kelas 19C Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian uji T, uji F, dan uji R pada aplikasi SPSS. Sebelum memasuki ke pembahasan, kita harus mengetahui apa itu uji T, uji F, dan koefisien determinasi R. Yang pertama ada uji T, bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu X dan variabel terikatnya yaitu Y. Yang kedua ada uji F, bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Yang ketiga ada koefisien determinasi R, berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Saya mempunyai tiga data yaitu ada X1, X2, dan Y. Dari data ini kita akan menentukan apa X1 dan X2 ini berpengaruh terhadap Y. Di sini ada perumusan hipotesis ya. Ada H1, H2, dan H3. H1 di mana terdapat pengaruh pendapatan per tahun X1 terhadap konsumsi per tahun Y. Yang kedua ada H2, terdapat pengaruh jumlah anggota keluarga X2 terhadap konsumsi per tahun atau Y. Yang ketiga ada H3, terdapat pengaruh pendapatan per tahun X1 dan jumlah anggota keluarga X2 secara simultan terhadap konsumsi per tahun. Di sini saya ada tingkat kepercayaan ya, 95% yang A sama dengan 0,05. Yang selanjutnya ada dasar pengambilan keputusan atau uji T. Jika nilai T lebih kecil dari 0,05 atau T terhitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika T lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, di sini ada cara menghitung T tabel ya. T tabel sama dengan T A dibagi 2 dibagi N dikurangi K dikurangi 1. A nya ini ya, yang tadi 0,05, N nya 5 karena saya mempunyai 5 data, dan K nya itu ada X1 dan X2 dikurangi 1. T nya T berarti 0,025, yang dimana A 0,05 dibagi 2 yang hasilnya 0,025 dibagi 2, yang hasilnya ada 4,303, dimana nilai ini saya peroleh dari distribusi nilai tabel T ya. Nanti di sini saya akan lampirkan tabelnya. Dan yang kedua ada uji F. Jika nilai T lebih kecil 0,05 atau F hitung lebih besar F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai T lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil
dari F, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y, yang dimana mencari F tabel sama dengan F K dibagi N dikurangi K. K-nya tadi 2 dibagi N berarti K dibagi N, K-nya tadi 2, N dikurangi K, N-nya 5, K-nya 2 jadi 3, jadi 2 dibagi 3 sama dengan 9,55, dan ini saya dapatkan juga dari distribusi nilai tabel F. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data yang sudah kita punya dari Microsoft Excel ke aplikasi SPSS. Yang pertama ada variabel X1, X2, dan Y. Kita beri label yang X1 yaitu pendapatan per tahun, dan yang X2 jumlah anggota keluarga. Dan yang ketiga konsumsi per tahun. Selanjutnya ada ini yang measure, kita ganti ke scale semuanya. Nah, kalau udah gini, kita kan tadi ada di tadi kan ada data, ini ada data view sama variable view. Kalau yang pertama kita masuknya di variable view, dan selanjutnya kita masuk ke data new. Nah, selanjutnya kita ke data view. Tadi kan di variable view, sekarang ke data view. Di data view ada X1, X2, dan Y. Nah, ini saya sudah copy data yang tadi. Ini sudah muncul ya data X1, X2, dan Y-nya. Kalau sudah muncul semuanya, kemudian kita klik analyze, regression, dan kita pilih yang linear, maka akan muncul dependent sama independent. Yang dependent kita masukkan konsumsi per tahun atau Y, dan yang independent kita masukkan pendapatan per tahun sama jumlah anggota keluarga atau X1 dan X2. Selanjutnya kita klik OK, maka akan muncul data atau tabel hasil dari X1 dan Y itu. Nah, sudah muncul tabel-tabelnya. Ada model summary untuk menguji R atau koefisien determinasi. Yang kedua ada ANOVA untuk menguji F, dan yang ketiga ada koefisien untuk menguji T. Selanjutnya kita copy tabel-tabel yang ada di sini, hasil dari aplikasi SPSS, ke Word. Oke, langsung saja kita ke pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T. Di sini memakai tabel koefisien. Di sini ada T sama sig. Sudah kasih saya tanda angka-angkanya untuk sebagai acuan dan mempermudah nanti di pengujian hipotesis.
Yang pertama ada pengujian hipotesis pertama, yaitu H1 diketahui nilai P berpengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,410 yang terdapat dari tabel yang di atas. 410 lebih besar dari 0,05 dan nilai T terhitung 1,034 lebih kecil dari T tabel 4,303, sehingga dapat disebutkan bahwa X1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Yang kedua ada pengujian hipotesis kedua, yaitu H2. Diketahui nilai peak untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah 0,771. Ini juga terdapat dari tabel yang di atas, 711, yang dimana 0,711 lebih besar dari 0,05 dan nilai T terhitung minus 0,427, yang dimana lebih kecil kayak tabel 4,303, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Yang selanjutnya ada pengujian hipotesis H3 dengan uji F. Di sini memakai tabel ANOVA, di mana pengujian hipotesis ketiga ini yang bisa disebut H3 berdasarkan output di atas. Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 0,647, lebih besar dari 0,05 dan nilai F terhitung 0,546 lebih kecil dari 9,55, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Yang selanjutnya yaitu ada koefisien determinasi atau F2. Di sini memakai tabel model Sumari, yang dimana berdasarkan output di atas diketahui nilai F square besar 0,353. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 3,53%. Baiklah, itulah pembahasan uji F, uji T, dan uji R pada aplikasi SPSS. Semoga yang saya sampaikan dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.